Halo, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin sesuatu yang seru. Halo, siap nih. Kali ini kita mau bedah bareng pengalaman kepemimpinan Jeff Immelt waktu di GE. Fokus kita spesifik banget. Gimana sih para pemimpin itu mendorong dan, yang penting, berani investasi buat pertumbuhan perusahaan? Sumber kita kali ini potongan-potongan dari bukunya Immelt sendiri, Hot Seat. Hot Seat, buku yang cukup belak-belakan ya soal pengalamannya. Betul. Jadi bayangin aja, kita punya curhatan langsung dari orang yang pernah duduk di kursi panas salah satu perusahaan raksasa dunia. Isinya soal tantangan, keputusan sulit, pokoknya dapur pacu kepemimpinan di GE zaman dia. Dapur pacu yang panas pastinya ya. Haha, ya. Nah, misi kita bareng-bareng di sini, ngertiin strategi, tantangan, sama pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari usaha GE buat tumbuh di bawah email. Apalagi pas zaman lagi gonjang-ganjing dan krisis datang silih berganti. Lagi YI itu kan kompleks banget ya perusahaannya. Kita juga bakal singgung sedikit sisi personalnya. Gimana jadi pemimpin itu kayak perjalanan batin yang intens juga. Buat Anda, ini kayak kesempatan ngintip langsung proses pengambilan keputusan di level dewa di perusahaan global yang ngebet banget pengen tumbuh di tengah perubahan zaman. Lengkap deh, ada momen gentingnya, ada pelajaran berharganya. Iya, ini kayak kesempatan langka sih buat ngelihat dilema nyata seorang pemimpin. Gimana caranya nyiimbangin warisan masa lalu, apalagi kalau pendahulunya sekelas Jack Welch ya, sama kebutuhan mendesak buat inovasi dan tumbuh ke depan. Nah, itu dia poinnya. Warisan Welch itu kan kuat banget. Banget. Apalagi kalau dunia di sekitar kita juga lagi berubah total. Ngeliat gimana email coba navigasi ini di GE, perusahaan dengan sejarah seabrek dan kompleksitas tingkat tinggi, wah itu banyak banget pelajarannya buat kita semua. Oke, siap ya. Kita bongkar pelan-pelan. Nah, dari sumber ini, kelihatan banget pas Immelt ambil alih dari Jack Welch, itu bukan hal gampang. Welch kan udah kayak legenda gitu ya. Legenda hidup lah istilahnya di dunia bisnis waktu itu. Immelt jelas hormat, tapi dia juga sadar banget kalau mau GE tetap relevan dan tumbuh, harus ada yang diubah. Nah, disinilah fokusnya mulai geser. Dia pengen GE lebih ke arah inovasi dan teknologi, nggak terlalu bergantung lagi sama divisi keuangannya, GE Capital itu. Dan juga nggak cuma ngandalin metode Six Sigma aja kan, yang dulu dielu-elukan banget sama Welch. Betul, bukan berarti Six Sigma jelek ya, tapi kayaknya Immelt lihat itu nggak cukup buat dorong inovasi radikal yang dia mau. Betul. Di buku itu kerasa banget ada semacam kritik halus ya ke kultus Welch dan keterbatasan mantra lamanya kayak GE cuma boleh ada di bisnis nomor 1 atau nomor 2. Ah, mantra legendaris itu ya. Iya. Imel sadar kalau mau tumbuh beneran, GE justru harus berani masuk ke area-area baru yang mereka belum jadi pemimpin pasar. Beda banget kan pendekatannya? Wah, itu perubahan cara pikir yang lumayan drastis ya dari era Welch. Banget, ini langsung jadi panggung buat keputusan-keputusan investasi yang berani. Artinya, siap-siap masuk ke area baru yang mungkin lebih berisiko tapi potensinya juga gede. Jadi lebih buka pintu buat ide-ide baru yang mungkin dulu nggak lolos saringan nomor 1 atau 2 itu ya? Kurang lebih gitu. Dan ini juga kelihatan dari pergeseran siapa yang lebih didengar. Kalau dulu mungkin orang keuangan lebih dominan, email kayaknya lebih mau ngasih panggung buat para insinyur dan ide-ide teknologi baru. Ada ketenggangan yang jelas banget antara menghargai masa lalu sama kebutuhan buat dobrak masa depan. Nah, ngomongin soal tantangan, ujian pertamanya datang cepet banget dan gede banget. Tragedi 911. Itu kan terjadi nggak lama setelah Immelt jadi CEO. Iya, baru beberapa hari malah kalau nggak salah ya. Gila sih tekanannya. Pasti pusing banget ya ngurusin krisis sebesar itu. Di buku disebutin dia sibuk banget ngurusin dampaknya, misalnya ke GE Aviation, karena banyak maskapai yang jadi pelanggan utama lagi kelimpungan. Bahkan ikut bantu menstabilkan pasar finansial. Iya, krisisnya multidimensi buat GE waktu itu. Mereka kan ada di mana-mana bisnisnya. Tapi yang menarik, dan ini penting banget buat kita perhatiin, di tengah semua kekacauan jangka pendek itu, email ternyata tetap mikirin pertumbuhan jangka panjang. Wah, masih sempat mikirin itu ya di tengah kondisi kayak gitu? Justru itu, di saat-saat sulit itu, dia ambil langkah berani. Salah satu contoh paling awal yang disebut di buku ini adalah akuisisi bisnis turbin angin JE Wind dari Enron di tahun 2002. Dari Enron, perusahaan yang lagi kolaps itu, di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik pasca 911, kedengarannya nekat banget ya. Nekat, tapi ada logikanya.
Ini nih yang memunculkan pertanyaan penting buat kita semua. Gimana caranya pemimpin itu bisa jalanin dua kaki sekaligus? Satu kaki ngurusin kebakaran jangka pendek, satu kaki lagi nanam bibit buat jangka panjang. Balancing act yang susah banget pasti. Banget. Akuisisi Wind ini contoh bagus. Sumber kita nyebutin kalau ide ini didorong sama orang-orang dalam JE sendiri, kayak Steve Lillell sama Vicky Lyons. Mereka ngelihat ada hubungan alami antara bisnis angin ini sama keahlian JE yang udah ada di bidang turbin, terutama turbin gas. Jadi ada koneksi teknologinya gitu ya? Nggak ujuk-ujuk masuk bisnis baru tanpa bekal. Tepat. Meskipun Emron sendiri gagal total di bisnis ini, buku itu cerita detail gimana 2 dari 3 turbin Enron yang dipasang tahun 2000 aja udah nggak berfungsi di 2005. Dan GE Wind sendiri awalnya rugi besar setelah diakuisisi. Rugi besar? Seberapa besar tuh? Wah, di buku digambarin kayak mereka itu beli bisnisnya 3 kali lipat saking gedenya kerugian di 3 tahun pertama. Tapi email kayaknya ngelihat potensi jangka panjang di energi terbarukan. Dia berani bertaruh. Terus gimana caranya GE bisa muter balik keadaan dari bisnis yang awalnya gagal dan rugi itu? Apa rahasianya? Nah, disinilah kekuatan GE sebagai perusahaan rekayasa kelihatan. Mereka pakai fondasi engineering mereka yang kuat, ditambah dukungan dana dari GE Capital, dan yang paling penting mereka fokus banget ke satu hal, keandalan. Keandalan produknya maksudnya? Iya, ada cerita menarik soal moto internal mereka. 98 out of the gate. Artinya, turbin angin GE itu harus bisa diandalkan dan tersedia 98% waktunya begitu pertama kali dipasang. Ini kontras banget sama reputasi produk Enron sebelumnya yang ya gitu deh. Jadi fokus di kualitas dan keandalan itu jadi kunci ya, bukan cuma harga murah atau teknologi paling canggih. Betul. Taruhan ini, meskipun di awal bikin mereka boncos gede, akhirnya berbuah manis. GE Wind tumbuh jadi bisnis raksasa, nilainya sampai 12 miliar dolar. Wow, 12 miliar dari bisnis yang hampir mati. Iya, ini nunjukin banget pentingnya punya visi jangka panjang dan nyali buat investasi, bahkan di saat-saat yang paling nggak pasti sekalipun. Kadang investasi terbaik justru dilakukan pas orang lain lagi pada takut kan? Wah, itu cerita comeback yang keren banget. Tapi ngomongin investasi buat pertumbuhan, kayaknya nggak cuma soal akuisisi ya. Ada juga pertaruhan di teknologi baru. Saya baca di sini soal pengembangan mesin pesawat GNX buat Boeing 778 Dreamliner. Ini juga keputusan gila-gilaan kayaknya. Oh iya, kalau Wind tadi nekat karena kondisi eksternal, yang GNX ini nekat karena skala investasinya dan waktu pengambilannya. Bayangin, ini komitmen multimiliar dolar, sumber nyebut angka sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar dolar buat satu jenis mesin aja. Iya, dan itu diputusin nggak lama setelah 9/11. Padahal waktu itu industri penerbangan lagi hancur lebur. Pesanan pesawat dibatalin di mana-mana, maskapai rugi gila-gilaan. Jadi pas semua orang lagi ngerem, GE malah ngegas di investasi mesin pesawat baru. Logikanya gimana tuh? Persis. Ini yang di buku disebut sebagai momen bet the farm, alias mempertahankan nasib perusahaan. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal duit gede. Keputusan ini nuntut GE buat ngembangin teknologi yang benar-benar baru bersamaan dengan pengembangan mesinnya itu sendiri. Teknologi baru apa misalnya? Contohnya, penggunaan material komposit buat bilah kipas fan blades yang lebih ringan dan efisien. Itu tantangan teknis yang luar biasa pada masanya. Prosesnya jelas nggak mulus, biayanya bengkak sampai sekitar 500 juta dolar dari rencana awal. Bengkak $0,5 miliar? Waduh. Iya. Tapi, ya itu, investasi inilah yang akhirnya ngunci posisi GE Aviation sebagai pemimpin pasar untuk puluhan tahun ke depan. Tanpa GNX, mungkin cerita GE Aviation hari ini beda banget. Yang bikin saya penasaran, gimana sih keputusan segede itu dibuat? Apalagi di tengah situasi sulit. Apa murni hitung-hitungan angka di atas kertas? Nah, ini bagian menarik lainnya yang diceritain di buku. Keputusan GX ini ternyata bukan cuma didasarkan pada laporan setebal 80 halaman yang ngejanjiin balik modal 12% selama 30 tahun. Loh, kok bisa? Biasanya kan perusahaan gede kayak GE pasti butuh justifikasi angka yang kuat banget. Harusnya gitu ya, tapi di kasus ini lebih ke pertanyaan strategis fundamental. Apakah GE mau tetap jadi pemain utama di industri mesin pesawat di masa depan? Jawabannya jelas iya. Dan yang kedua, kepercayaan sama tim teknis dan komersial yang ngajuin ide itu. Jadi ada unsur kepercayaan sama tim ya, bukan cuma angka.
Banget. Ini nunjukin satu hal penting soal pertumbuhan yang transformasional. Kadang-kadang, langkah paling berani itu melampaui sekedar analisis angka di Excel. Anda harus percaya sama visi dan kemampuan orang-orang Anda buat menciptakan masa depan itu, bukan cuma memprediksinya. Jadi ada unsur faith atau kepercayaan yang kuat ya, di samping analisis kuantitatifnya. Bisa dibilang begitu, kepercayaan pada tim, pada potensi teknologi, dan pada arah strategis jangka panjang. Meskipun ironisnya, seperti yang diceritain juga di buku, pelanggan pertama Dreamliner, yaitu All Nippon Airways dari Jepang, malah milih mesin dari Rolls-Royce. Loh, kok bisa gitu? Udah investasi gede-gedean kok malah nggak dipilih? Katanya sih ada cerita sampingan, semacam balas dendam kecil karena insiden pasca 911, di mana GE terpaksa ngelarang terbang pesawat ANA yang belum punya asuransi terorisme khusus waktu itu. Dunia bisnis memang penuh drama ya. Haha, iya juga ya. Kompleks banget ternyata. Tapi kan nggak semua investasi buat pertumbuhan itu pasti berhasil kayak GWIN atau GNX. Pasti ada juga yang gagal dong. Oh jelas, dan buku ini juga jujur soal itu. Nggak cuma cerita sukses doang. Contoh bagusnya adalah upaya GE masuk ke bisnis pengolahan air, GE Water. Ah iya, G-Water. Itu kan idenya kedengeran bagus banget ya. Air bersih kan masalah global. Betul, Imelda sendiri cerita kalau dia suka banget sama idenya. Kelangkaan air bersih kan kelihatannya kayak pasar masa depan yang gede banget. Logis kan? Makanya mereka rajin akuisisi, misalnya perusahaan Betts Dearborn dan Xenon Environmental. Idenya kedengeran masuk akal banget sih. Terus kenapa nggak berhasil? Apa yang salah? Nah, kasus GE Water ini ngasih pelajaran penting soal diferensiasi. Beda sama bisnis angin atau mesin pesawat, di mana GE punya keunggulan teknologi atau rekayasa yang jelas banget, di bisnis pengolahan air ini, ternyata GE susah buat bikin produk atau teknologinya kelihatan beda signifikan dari pesaing. Nggak ada killer advantage-nya gitu. Asia kayak di bisnis lain ya. Cuma jadi pemain biasa aja gitu. Kurang lebih begitu, sulit menonjol. Ditambah lagi, dinamika pasarnya juga beda banget. Sumber ini nunjukin kalau konsumen itu cenderung ngelihat air sebagai hak dasar, bukan komoditas yang bisa seenaknya dikasih harga premium tinggi cuma karena ada inovasi sedikit. Oh, jadi orang nggak mau bayar mahal buat teknologi air baru ya? Sulit. Mau bikin teknologi secanggih apapun, orang nggak rela bayar mahal-mahal amat. Elastisitas harganya terbatas. Beda banget sama mesin pesawat atau turbin angin yang pembelinya korporasi besar dan nilai teknologinya bisa dihargai tinggi. Akibatnya, target awal mereka buat GE Water jadi bisnis $4 miliar di tahun 2005 itu nggak kecapai dong. Jauh panggang dari api. Nggak tercapai sama sekali. Ini contoh bagus banget bahwa tren pasar makro yang kelihatan seksi itu nggak otomatis jaminan sukses. Anda harus lihat juga, apakah perusahaan Anda punya keunggulan yang pas buat main di situ. Bisa nggak bikin perbedaan yang berarti? Gimana eksekusinya nanti? Tepat. Pelajaran penting nih buat Anda yang dengerin. Jangan keburu jatuh cinta sama ide doang cuma karena trennya lagi bagus. Analisis mendalam soal gimana caranya Anda bisa beneran menang di pasar itu jauh lebih penting. Oke. Pelajaran berharga banget tuh. Jangan cuma ikut-ikutan tren tanpa lihat kemampuan sendiri. Sekarang kita balik lagi yuk ke contoh yang berhasil, meskipun mungkin prosesnya juga nggak kalah rumit. Bisnis healthcare atau layanan kesehatan. Healthcare. Ini area yang Imelda kenal baik ya. Betul. Imelda kan punya pengalaman langsung di sini ya. Dia pernah mimpin divisi ini. Dulu namanya GE Medical Systems atau GEMS sebelum jadi CEO. Betul. Dan salah satu cerita menarik dari masa itu yang diangkat di buku adalah akuisisi perusahaan ultrasound namanya Diasonics Vingmed. Ini contoh bagus gimana akuisisi yang kelihatannya kecil bisa bawa dampak gede banget. Kecilnya seberapa emang? Dibanding GNX atau WIN tadi? Jauh lebih kecil. Sumber nyebut angkanya 228 juta. Dan kantor pusat perusahaan ini di Norwegia digambarin di buku cuma kayak gudang sederhana. Nggak kayak markas korporasi raksasa gitu. Dari gudang di Norwegia bisa bikin gebrakan kok bisa. Apa yang bikin akuisisi ini jadi spesial? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, ini sangat dibantu sama keahlian orang dalam GE sendiri. Khususnya visi dari seorang eksekutif bernama Omar Ishraq yang notabene dulu direkrut dari Diasonics juga. Buat ngembangin unit ultrasound berbasis PC. Itu revolusioner banget pada masanya. Jadi ada visi teknologi yang pas ya? Iya. Kedua, akuisisi ini ngasih GE pijakan yang kuat di pasar ultrasound jantung, kardiak ultrasound, area yang sebelumnya mereka lemah.
Ketiga, ini bikin bisnis GMs jadi makin global karena mereka berhasil gabungin keahlian dari perusahaan Norwegia yang kecil tapi lincah ini ke dalam jaringan GE yang mendunia. Wah, ini kayak contoh klasik sinergi yang berhasil ya. Menggabungkan kekuatan perusahaan besar sama kelincahan dan keahlian spesifik perusahaan kecil. Tepat sekali. Ini nunjukin potensi luar biasa kalau Anda bisa gabungin sumber daya raksasa, modal, jangkauan global, merek kuat, sama keahlian spesifik, fokus ke pelanggan dan kecepatan dari perusahaan yang lebih kecil. GE ngasih panggung buat Dyasonics tumbuh lebih besar, sementara Dyasonics ngasih teknologi dan pemahaman pasar yang GE butuhkan. Dan hasilnya gimana buat GE Ultrasound? Hasilnya, dalam beberapa tahun aja GE jadi pemimpin global di pasar ultrasound. Keren kan? Dari akuisisi yang relatif kecil itu? Keren banget. Nah, masih di healthcare nih, ada cerita lain soal pertumbuhan yang didorong inovasi internal. Peluncuran pemindai CT Lightspeed. Katanya ini produk sukses banget karena bisa memindai jauh lebih cepat, pas banget sama kebutuhan rumah sakit buat diagnosis yang lebih efisien. Tapi, kok katanya ada masalah juga ya? Iya, Lightspeed ini contoh bagus lagi soal tantangan operasional yang sering ngikutin pertumbuhan berbasis teknologi. Jadi, produknya laku keras, pesanan membludak, pangsa pasar naik drastis, semua kabar baik buat email waktu itu. Tapi, ada kabar buruknya juga. Kabar buruk apa lagi nih? Mereka ternyata kesulitan banget buat bikin salah satu komponen paling krusialnya, yaitu detektornya, secara konsisten dan andal dalam jumlah besar. Produksinya nggak stabil gitu. Waduh, produknya laku tapi nggak bisa bikinnya. Repot dong itu. Gimana dong? Di buku diceritain email sampai harus jujur lapor ke Jack Welch yang waktu itu masih CEO. Bos, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, pangsa pasar kita naik gila-gilaan. Kabar buruknya, kita nggak tahu cara bikin detektornya dengan benar. Bisa bayangin muka Welch pas dengernya. Pasti kesel campur bingung ya. Terus, gimana mereka ngatasin masalah produksi itu? Nah, disinilah pentingnya punya orang yang tepat di tempat yang tepat. Mereka akhirnya nemuin seorang insinyur brilian namanya Mike Idlechick yang berhasil mecahin masalah produksi detektor itu. Butuh waktu dan usaha keras, tapi akhirnya bisa. Jadi lagi-lagi soal orang ya kuncinya? Selain teknologi? Betul. Ini nunjukin lagi nih, investasi buat pertumbuhan itu bukan cuma soal taruhan strategis di awal atau ide cemerlang, tapi juga soal kegigihan di level operasional, kemampuan buat nyelesain masalah teknis yang muncul di tengah jalan. Pertumbuhan itu butuh napas panjang dan ketekunan, nggak bisa instan. Dan hasilnya gimana setelah masalah detektor itu beres? Game semakin kencang larinya? Hasilnya luar biasa. Pertumbuhan Games melesat, sumber nyebutin, dalam 3 tahun kepemimpinan email di Games, penjualan divisi itu naik 2 kali lipat. Dari sekitar 3,5 miliar jadi lebih dari 6 miliar. Wow, naik 2 kali lipat dalam 3 tahun. Itu pertumbuhan yang fantastis. Iya, ini bukti nyata kalau pertumbuhan itu memang butuh kombinasi antara visi strategis di awal dan eksekusi operasional yang mantap di lapangan. Dua-duanya harus jalan. Oke, kalau kita coba tarik benang merah dari semua cerita ini, Windex, Gulns, Water, Healthcare, apa sih artinya buat para pemimpin yang mau investasi buat pertumbuhan? Kayaknya ini soal punya visi jauh ke depan, ya kan? Betul, visi itu nomor 1. Terus berani ambil resiko yang udah diperhitungkan, nggak takut taruhan sama teknologi atau pasar baru, dan percaya sama orang-orang kunci. Iya, keberanian dan kepercayaan itu penting banget. Tapi juga harus gigih ngadepin masalah di lapangan, jangan gampang nyerah. Dan kadang harus punya kebijaksanaan buat bilang enggak ke ide yang kelihatannya bagus, tapi nggak pas. Bener nggak rangkuman saya? Tepat banget rangkumannya, udah mencakup banyak aspek penting. Dan ada satu lagi nih, elemen investasi yang sering kali dilupain, tapi ditekenin banget di buku ini. Investasi buat ngembangin kemampuan internal dan orang-orangnya. Oh iya, investasi di orang, maksudnya gimana tuh secara spesifik di GE zaman email? Kayak training biasa gitu? Lebih dari sekedar training biasa. Sumbernya nyebutin program kayak Weekends with Leaders, di mana email secara pribadi ngeluangin waktu khusus buat ngobrol intensif sama calon-calon pemimpin GE. Dia mau kenal langsung dan ngasih arahan. Wah, CEO-nya langsung turun tangan ya? Iya, terus dia juga rombak besar-besaran pusat pelatihan kepemimpinan legendaris GE di Croton Field. Tujuannya jelas, nyetak pemimpin yang siap ngadepin tantangan pertumbuhan dan kompleksitas global yang dihadapi GE, bukan lagi pemimpin model lama. Jadi Croton Field di-upgrade gitu ya kurikulum dan tujuannya? Betul.
Ini bukan cuma dianggap biaya operasional, tapi dilihat sebagai investasi strategis pada sumber daya manusia untuk memungkinkan dan menjaga pertumbuhan jangka panjang. Seringkali investasi jenis ini yang paling ngasih hasil jangka panjang, tapi juga paling gampang dipotong pas lagi susah atau ada tekanan performa jangka pendek. Email kayaknya sadar betul pentingnya ini. Oke, menarik banget poin soal investasi ke orang ini. Sering kelewat memang ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita coba simpulkan beberapa poin kunci yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Dari pengalaman email DGE yang kita bedah bareng dari buku Hot Seat, kelihatan banget kalau mau investasi buat pertumbuhan itu butuh Pertama, visi yang jelas, yang berani beda dari kesuksesan masa lalu. Nggak terpaku sama cara lama, kayak metriknya Welch misalnya. Setuju, harus berani lihat ke depan. Kedua, nyali buat ambil taruhan strategis di teknologi atau pasar baru. Contohnya banyak tadi, GE Wind, mesin GNs, berbagai langkah di healthcare. Taruhan yang diperhitungkan tentunya ya. Betul. Ketiga, kejujuran buat ngakuin kalau nggak semua taruhan bakal menang. Harus belajar dari kegagalan, kayak kasus GE Water tadi. Penting banget itu, nggak denial. Dan yang keempat, mungkin yang paling mendasar, komitmen buat investasi pada orang dan sistem yang dibutuhin buat ngejalanin dan ngelanjutin pertumbuhan itu. Nggak cuma ide, tapi juga eksekusinya. Tepat. Pertumbuhan itu butuh pondasi, orang, dan sistem yang kuat. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan sendiri. Silakan, apa tuh? Sumber kita kan nunjukin gimana email berusaha keras geser fokus GE jadi lebih ke industri dan teknologi, ngejauh dari ketergantungan ke layanan keuangan. Dia coba rebalancing portofolio GE. Iya, itu kan salah satu agenda utamanya ya. Betul, tapi kita semua tahu, pas krisis finansial global 2008 meledak, GE tetap kena hantaman keras banget, terutama karena GE Capital, meskipun udah coba digeser fokusnya. Ah iya, dampak krisis 2008 ke GE memang parah banget ya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Seberapa jauh sih strategi pertumbuhan yang udah difokusin sedemikian rupa itu bisa benar-benar ngelindungin perusahaan segede dan sekompleks GE dari guncangan sistemik yang datang dari luar, yang nggak bisa dikontrol perusahaan itu sendiri? Pertanyaan yang dalam ya. Seberapa kebal kita dari badai eksternal? Dan apa artinya ini buat Anda, para pemimpin atau calon pemimpin masa depan, dalam mengelola ambisi pertumbuhan Anda sendiri sambil tetap waspada dan siap ngadepin risiko di dunia yang makin nyambung dan nggak pasti ini? Pertanyaan ini nggak ada jawaban gampangnya, tapi penting banget buat terus dipikirin. Gimana menyeimbangkan ambisi dan resiliensi? Pertanyaan yang bikin mikir banget itu. Terima kasih banyak sudah nemenin kita ngobrolin dalam-dalam soal pengalaman nyata dari buku Jeff Immelt, Hot Seat. Semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda wawasan berharga soal tantangan dan strategi investasi buat pertumbuhan. Sama-sama, selalu seru bahas topik kayak gini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.